Assalamualaikum sahabat khazanah Islam. Kita sebagai manusia pasti akan mengalami kematian. Dan saat terjadi hari akhir nanti, semua yang bernyawa akan mati. Kemudian setelah peristiwa kiamat, Allah akan membangkitkan semua manusia dari kubur. Yang kemudian Allah mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semua manusia masuk ke fase hari perhitungan amal. Pada hari perhitungan, semua manusia akan dihadapkan pada sidang pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dibagi menjadi golongan yang diberi naungan Allah, golongan yang diabaikan Allah, dan golongan yang diharamkan masuk surga. Setiap muslim yang beriman pasti tidak menginginkan menjadi bagian dari golongan yang diharamkan masuk surga. Pada saat itu, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amalannya selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga untuk hambanya yang Dia kehendaki. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang Allah haramkan untuk masuk surga, yaitu pecandu minuman keras, orang yang berbuat durhaka kepada orang tua, dan mucikari yang membiarkan kekejian terjadi pada keluarganya. Berdasarkan hadis tersebut, 3 golongan yang diharamkan masuk surga adalah mereka yang kecanduan minum minuman keras, mereka yang berbuat durhaka kepada orang tua, dan para mucikari yang membiarkan hal keji terjadi pada keluarganya. Ketiga golongan ini termasuk dosa besar dan tidak akan diampuni kecuali mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. 1. Pecandu minuman keras. Pada akhir zaman seperti sekarang, banyak orang mengkonsumsi minuman keras atau khamr secara terbuka. Bahkan kedai-kedai minuman keras sudah banyak di berbagai sudut kota. Padahal mereka yang menikmati minuman keras atau benda-benda haram lainnya termasuk dalam golongan yang dilaknat dan diharamkan untuk memasuki surganya. Sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang meminum, menyajikan, menjual, membeli, membuat, memerintahkan perbuatan, membawa dan menerima khamr. 2. Durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat agung dalam Islam. Tak dapat disangka lagi, bahkan di surga kelak, pintu yang terletak di tengah-tengah yang akan dapat diakses oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah pintu birrul walidain atau kebaktian kepada orang tua. Di sisi lain, karena keagungannya, mereka yang berlaku durhaka terhadap orang tua merupakan golongan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga setiap individu terletak dalam keridhaan orang tua. Sehingga bukanlah hal yang mengherankan jika golongan yang mendurhakai orang tua diharamkan memasuki surga. 3. Mucikari yang membiarkan kekejian terjadi pada keluarganya. Maksud dari hal ini adalah seorang suami yang membiarkan kemaksiatan yang dilakukan anak dan istrinya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami yang berperilaku demikian juga termasuk dalam golongan yang dimurkainya. Pasalnya, suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam membimbing anak-anak dan istri menuju jalan yang benar. Selain golongan yang diharamkan masuk surga, ada lagi golongan lain yang malah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang satu ini telah disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terdapat 3 golongan yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat, dan Allah juga tidak akan memandang mereka, yaitu 1. Orang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dalam sumpahnya. 2. Orang yang melakukan sumpah dusta setelah asar dengan ambisi bisa mendapatkan harta orang muslim lainnya. 3. Dan orang yang menahan kelebihan air tidak berbagi sehingga Allah pada hari kiamat berfirman, Aku sekarang menahan karuniaku sebagaimana engkau pernah menahan kelebihan air yang kedua tanganmu tidak bekerja karenanya. Semoga kita semua tidak termasuk dari golongan yang haram masuk dan mencium bau surga. Berbuat baiklah dan lakukanlah perintah Allah, karena kita semua adalah makhluk Allah yang lemah dan hanya mampu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian video dari admin, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dari admin, karena admin tempatnya salah dan dosa. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi channel ini, agar tidak ketinggalan video dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.